Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Halimah Guru SMK Bisa. Kali ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang good governance. Apa sih pengertian dari good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini diartikan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Good governance adalah suatu pengambilan keputusan yang taat dengan aturan-aturan sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dihindari adanya usaha untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good governance sebagai tata kelola yang baik. Good governance merupakan sekumpulan aturan yang menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu organisasi, baik internal maupun eksternal. Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut, atau sistem yang mengarahkan atau mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Good governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagai kalangan lain, ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemah konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang stabilitas demokrasi itu sendiri. Ini adalah materi bab 3 yang sudah Ibu taruh di e-learning kita, Moodle, yaitu tentang good governance. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian melihat video ini, maka kalian dapat melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Setelah kalian melihat pemberitaan di media elektronik dan lainnya tentang harapan rakyat kepada penyelenggara negara, peserta didik dapat berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan baik. Setelah kalian mempelajari tentang tata kelola pemerintahan yang baik, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance di lingkungan masyarakat dengan benar. Apa sih karakteristik good governance? Yang pertama adalah adanya partisipasi masyarakat. Yang kedua, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang bersifat transparan. Keempat, pemerintahan mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Kelima,
Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Dan yang keenam, menerapkan prinsip keadilan. Coba kalian amati gambar di atas. Nah, itu adalah penghitungan suara saat pemilihan umum. Nah, proses penghitungan suara mencerminkan sikap keterbukaan pemerintah. Keterbukaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Apakah arti pemerintahan yang baik? Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Governance atau tata pemerintahan memiliki 3 domain, yaitu negara, masyarakat, dan sektor swasta atau dunia usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri. 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Adanya keseimbangan, kekuatan atau balance of force, serta menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance? Melalui pemerintahan yang baik, pembangunan secara merata dapat terlaksana. Melalui pembangunan yang merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik atau asas keadilan dan kewajaran. Prinsip pemerintahan yang baik. 1. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Yang keempat, berorientasi pada konsensus. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, equality, keadilan. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan. Yang keenam, keterbukaan partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Efisien dan efektivitas. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna, efisien, dan berhasil guna efektivitas. Supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan
sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain adanya supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, serta independen peradilan. Faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Faktor pendukungnya, partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat, integritas pelaku pemerintah yang rendah, kondisi politik dalam masyarakat yang kurang demokratis, krisis ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta sistem hukum yang lemah. Sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Bagaimana upaya meningkatkan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip keterbukaan. Memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan, serta membiasakan budaya keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan. Membiasakan diri bertindak adil dalam keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Bagaimana merealisasikan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga. Lalu, beberapa contoh yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Lalu di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara.